Langit pagi itu masih diselimuti kabut tipis ketika Nara berdiri di depan gedung tua di sudut kota Bandung. Udara dingin menyelinap di antara celah jaketnya, membawa aroma tanah basah dan nostalgia yang menempel di dinding waktu. Gedung itu tampak rapuh, catnya mengelupas, jendelanya retak. Namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih berharga dari sejarah yang ditulis di buku, sebuah lagu yang lahir di tengah pertempuran dan cinta yang tak sempat usai. Di atas papan kayu yang nyaris roboh tertulis samar, Balai Seni Merdeka Bandung. Nara berdiri lama di depannya. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar bangunan tua. Disinilah nota nada perjuangan pernah bergema, di tengah bunyi sirena dan dentuman meriam. Ia melangkah masuk. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Udara lembab dan debu bercampur dalam aroma yang khas. Aroma masa lalu yang menolak dilupakan. Di tengah ruangan berdiri sebuah piano tua. Cat hitamnya memudar, namun bentuknya masih gagah, seperti saksi bisu yang menyimpan rahasia berpuluh tahun lamanya. Nara meletakkan tangannya di atas tuts dingin itu. Dalam imajinasinya, seorang pemuda duduk di sana di masa lalu, menciptakan lagu di tengah kekacauan, menulis bukan untuk ketenaran, melainkan untuk menyemai harapan. Pemuda itu bernama Wiryo, tahun 1946. Ketika Bandung terbakar oleh semangat perlawanan, ia adalah seorang guru muda dan seniman. Bersama teman-temannya, ia tinggal di Balai Seni Merdeka untuk menciptakan karya di tengah perang. Mereka berkumpul setiap malam saat kota diterangi nyala api perjuangan. Di luar, rakyat membakar rumah sendiri agar tidak direbut musuh. Di dalam, mereka menulis puisi, melukis penderitaan, dan menggubah lagu tentang cinta tanah air. Wiryo menulis lagu sederhana, dengan nada yang lembut, tapi penuh tekad. Ia ingin lagu itu menjadi suara dari mereka yang tidak bisa berteriak di medan perang. Setiap tuts piano yang ditekan seolah membawa doa. Di tengah kepulan asap dan ledakan, musiknya menjadi napas bagi mereka yang bertahan. Nara membaca catatan lama di meja sebelah piano. Tinta sudah pudar, tapi tulisan tangan itu masih bisa terbaca. Di sana tertulis bait yang membuat dadanya bergetar. Tanah yang kucinta, biarlah tubuhku runtuh, asal engkau tetap berdiri. Ia menatap langit-langit ruangan dan membayangkan malam-malam itu. Malam ketika musik menjadi perlawanan dan lirik menjadi senjata. Keesokan paginya, tentara datang menyerbu. Wiryo dan teman-temannya menghilang. Sebagian gugur. Tapi sebelum ia pergi, ia menitipkan selembar kertas berisi lagu yang belum selesai kepada seorang muridnya. Lagu itu lenyap bersama perang. Namun beberapa tahun kemudian, ada kisah bahwa prajurit-prajurit muda di Bandung sering bersenandung melodi yang tak diketahui asalnya. Lembut, namun membakar semangat. Kini, puluhan tahun kemudian, Nara mencoba menelusuri jejak lagu itu. Ia menemukan potongan lirik, notasi yang terputus, dan kisah yang tersebar dari mulut ke mulut. Ia sadar, lagu itu bukan hanya karya seni. Ia adalah bagian dari jiwa bangsa, bagian dari sejarah yang hidup dalam bisu. Ketika Nara membuka jendela gedung tua itu, cahaya pagi Bandung masuk, menerobos debu yang berputar di udara. Dalam diam, ia merasa mendengar bunyi piano, samar, tapi nyata. Ia menyalakan ponselnya, menekan tuts dengan lembut, mengikuti intuisi. Setiap nada terasa akrab, seolah jemarinya sedang meneruskan sesuatu yang belum selesai. Lagu itu mulai hidup kembali. Suaranya sederhana, tapi dalam setiap dentingnya tersimpan luka dan cinta yang lahir dari pengorbanan. Dalam benaknya, ia melihat bayangan Wiryo tersenyum. Ia bisa merasakan semangat itu menular. Semangat untuk mencintai negeri ini bukan dengan kata, tapi dengan karya. Hari-hari berikutnya, Nara datang setiap sore ke gedung itu. Ia mempelajari notasi lama, menulis ulang lirik yang hilang, dan menyatukannya dengan perasaan masa kini. Ia menulis di bawah cahaya senja yang jatuh lewat jendela retak. Kadang ia berhenti, menatap keluar, melihat kota Bandung yang kini penuh gedung dan kendaraan, namun masih menyimpan jiwa yang sama, semangat melawan dan mencipta. Bulan berganti, dan akhirnya lagu itu selesai. Ia menamai lagu itu sebagaimana tertulis di catatan lama, lagu untuk tanah air. Ketika ia memainkan lagu itu untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ruangan tua itu terasa hangat, dan cahaya sore menembus kaca seperti sorot lampu panggung yang lembut. Nada demi nada bergema, melintasi waktu. Ia seperti menyatukan dua generasi. Generasi yang berjuang dengan darah,
dan generasi yang berjuang dengan ingatan. Beberapa hari kemudian, Nara memperdengarkan lagu itu di sebuah acara kampus di Bandung. Tidak banyak yang tahu kisahnya, namun ketika nada terakhir berhenti, ruangan menjadi hening. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa mengerti alasannya. Mungkin karena lagu itu berbicara kepada sesuatu yang dalam di hati mereka. Nara tersenyum. Ia tahu, lagu itu telah menemukan kembali rumahnya. Setelah acara selesai, ia kembali ke gedung tua itu. Ia meletakkan salinan partitur di atas piano, di tempat yang sama di mana Wiryo dulu menulisnya. Ia menatap dinding yang retak, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tempat itu tidak lagi sepi. Angin Bandung yang sejuk berhembus pelan, membawa aroma hujan dan kenangan. Nara berdiri lama, membiarkan waktu berhenti sejenak di antara napasnya. Ia sadar, semangat nasionalisme tidak selalu berbentuk teriakan. Kadang ia muncul dalam lagu, dalam nada, dalam keheningan yang menyentuh jiwa. Ketika ia melangkah keluar, langit sore memerah di atas kota. Gedung-gedung tua di sekitar Braga memantulkan cahaya oranye yang lembut, seperti salam dari masa lalu. Ia berjalan perlahan melewati jalan yang dulu pernah menjadi saksi perjuangan. Langkahnya ringan, tapi hatinya penuh. Ia tahu, ia baru saja meneruskan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang lahir dari cinta, dan akan terus hidup selama bangsa ini masih bernyanyi. Dan di antara gemuruh kota modern, di antara klakson dan sorot lampu, lagu itu masih terdengar samar, berbisik dari masa lalu, tanah ini pernah berdarah untukmu, maka cintailah ia dengan cara apapun yang kamu bisa. Nara berhenti di ujung jalan, menatap langit Bandung yang mulai berwarna ungu. Ia tahu, semangat itu tidak pernah mati. Ia hanya berpindah bentuk, menjadi lagu, menjadi kenangan, menjadi denyut yang tidak akan berhenti. Dan di hatinya, lagu itu terus berputar, seperti gema abadi yang tak pernah padam. Sebuah lagu untuk tanah air.